kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Bapak sekalian, baik para pembicara, Dr. Agus dan Dr. Yulianto. Selamat sore Pak Kadis. Dan Ibu Pembahas, Ibu Dr. Sally yang cantik, Pak Dr. Rukmono, selamat sore. Sebelum mengawali paparan ini, Pak Andre, saya mohon maaf kalau saya ternyata harus berbicara nasional. Mungkin konteksnya tidak Jogja ini Pak Andre, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sebetulnya seperti apa. Walaupun kami dalam hal ini sebetulnya memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang bisa kita lakukan dan kesiapan menghadapi COVID ini. Kita lanjutkan slide-nya. Saya tidak akan berlama-lama di sini karena slide ini bisa diikuti tiap hari dan yang selalu mengagetkan adalah belum pernah turun, selalu naik. Ini data tanggal 2 April. Lanjut. Alhamdulillah kita belum sampai pada catatan dari 10 negara terjangkit tertinggi. Mudah-mudahan kita tidak akan sampai ke sana. Lanjut. Dan ini saya kira ini data yang kami ambil per tanggal 30. Kemarin sudah pernah tinggi, kemudian turun, kemudian agak, tapi kelihatannya tanggal 31 nambah 114, tanggal 1 nambah 149. Artinya memang belum cenderung untuk turun begitu. Lanjut. Ini mungkin gambaran saja bahwa kita punya seperti ini dan kita mempunyai daerah-daerah yang terjangkit yang kalau nggak salah hari ini sudah 32. Lanjut. Nah, ini adalah daerah-daerah lokal transmisi yang tercatat dan mempunyai kasus-kasus yang cukup besar. Dan ini yang menjadi concern kita, mau dibantu seperti apa SDM yang ada di daerah-daerah yang seperti ini. Lanjut. Ini paparan dari Bapak Dirjen Yankes kemarin. Beliau menyampaikan bahwa ini adalah data rujukan. Ada 132 rumah sakit yang terus akan dikembangkan. Katanya menjadi 390 rumah sakit sampai dengan hari ini. Dan kemudian akan masih berproses ada 102 lagi. Jadi harapannya ini semakin meningkat bahkan sampai 3-4 kali lipat dari kondisi 132 rumah sakit. Ini tentu konsekuensi yang lain juga akan cukup banyak. Lanjut. Ini kalau kami boleh memaparkan, ini juga paparan dari Pak Dirjen terkait dengan jumlah SDM ahli. Di sini ada dokter spesialis paru, penyakit dalam konsultan, penyakit dalam dan mikro dan patologi klinik. Bapak Ibu, kita melihatnya seperti ini kondisi yang ada untuk di 132 rumah sakit rujukan. Nah, nanti bagaimana kita bisa melihat nantinya ketika rumah sakit rujukan itu berjumlah lebih kurang hampir 492 rencananya. Karena yang 102 masih proses dan saat ini 390. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menyampaikan bahwa siapa sih tenaga kesehatan yang harus berperan, saya kira kita akan mengatakan semuanya. Kalau kita mau semuanya, mungkin kita lihat kalau ini yang kita perkuat di sisi FKTP-nya, baik di DKI, dari yang tadi saya sebutkan sebagai daerah terjangkit. DKI, Jawa semuanya, Banten juga, Kalbar, Kaltim, Sulsel ini yang bercatatan karena kasusnya yang cukup tinggi dan saya kira kita tahu semua bahwa DKI menjadi juara dalam hal ini. Kita lanjutkan. Ini gambaran juga yang kami
coba ambil dari sistem informasi SDM kita. Semua dokter spesialis yang ada di provinsi-provinsi yang tadi terjangkit. Lanjut. Ya, ini juga. Lanjut. Lalu itu dari sisi pelayanan, dan kemudian ada lagi hal-hal yang lain, yaitu laboratorium. Laboratorium kemarin terpusat di Badan Litbangkes, kemudian ditambah dengan Surabaya, kemudian ditambah dengan IKMEN dan lain-lain, dan sekarang sudah semakin meluas menjadi 48 laboratorium COVID. Apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa dengan semakin meluas dan bertambah atau meningkatnya fasilitas yang ada, tentu konsekuensi untuk tenaga juga akan menjadi persoalan nantinya. Misalnya saja pada laboratorium ini, menurut Bapak Kepala Badan Litbang, tenaganya nggak bisa hanya ATLM. Misalnya lanjut ya, kita punya tenaga ATLM di daerah-daerah, tapi menurut Bapak Kepala Badan Litbang yang diperlukan adalah BSL-2, yang diperlukan adalah tenaga biomolekuler dan tenaga lab, yang diperlukan juga reagen. Ini ketiga-tiganya saya kira tidak mudah, dan provinsi saya kira tidak identik dengan pemeriksaan laboratoriumnya tentunya, karena yang sudah ditunjuk adalah 48 laboratorium ini. Lanjut. Ini saya hanya ingin menggambarkan bahwa ada tenaga-tenaga yang disebut dengan ahli laboratorium, tapi belum tentu ahli-ahli ini mampu merespon atau mampu melakukan laboratorium yang tadi kami sebutkan. Ya, lanjut. Saya hanya ingin menggambarkan satu ini, mungkin sebelum sampai di situ, bolehkah teman-teman saya di sini bisa mengklik sedikit terkait dengan gambaran SISDM kesehatan? Mungkin dari sana atau dari sini boleh dipaparkan? Mohon izin, perlu waktu sedikit. Ya, juga Pak, kelihatan bagus nih ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Saya bantu Ibu Trisa. Di sini kita dari BPSDM tentunya dibantu Ibu Trisa mengenai kekuatan SDMK untuk penanganan COVID. Salah satunya adalah kita beri nama dashboard untuk rumah sakit rujukan yang nanti juga harus update, kurang dari 500 yang harus kita siapkan, dan itu harus ada yang kita tindak lanjuti. Di sini kita bisa memberi informasikan, contoh kita mau melihat bagaimana kekuatan ataupun ketersediaan dokter umum yang kira-kira nilai ataupun jumlah tenaga kesehatannya itu kurang dari 100 di wilayah di rumah sakit mana, misalnya seperti ini, dia akan menunjukkan informasi yang jelas. Atau juga kita mau lihat spesialis paru yang nilainya juga tentunya harus kita sesuaikan, tidak ada yang lebih dari 50 per rumah sakit tentunya. Ini juga memberikan informasi yang jelas seperti itu. Atau juga ini sesuai dengan input dari Ibu Trisa, itu kalau bisa juga menampilkan rumah sakit rujukan COVID yang berasal dari pemerintah provinsi. Di sini ada informasinya 132 saat ini, ada yang Jogja kami sudah. Halo, Pak Taufik. Mungkin bisa ditampilkan yang Jogja, Pak Taufik. Boleh minta Jogja, Pak Taufik, untuk diketik Jogja. Bisa di-exercise. Iya, Ibu. Untuk Jogja. Jogja, dan nilai sampai, dan ini wilayah untuk dokter tipe nankesnya dokter umum Ibu. Seperti itu. Jadi kita misalnya kita ingin tahu di rumah sakit mana
yang nilai dari yang jumlah tenaga kesehatannya itu di antara 30 sampai 112 nggak ada, saya kira sampai 43 saja, seperti itu. Sorry. Kalau kita ingin melihat basisnya rumah sakit bisa ya Pak Taufik? Ya, ini berbasis rumah sakit dan sekarang lagi dibantu sama tim BPSDM untuk perpuskesmas supaya tahu berapa kekuatan sebenarnya seperti itu. Ya, karena dari webinar sebelum ini disampaikan bahwa kekuatan SDM di puskesmas perlu diperhitungkan karena yang paling depan sebenarnya puskesmas untuk screening, surveillance ya. Iya, benar. Ya, betul. Ya. Silakan Ibu. Nah, kalau yang tablu bisa keluar nggak? Ini Pak Bu, Taufik? yang tablu yang untuk tenaga untuk dokter spesialis khususnya penyakit dalam, penyakit paru. Kami sebenarnya hanya ingin menggambarkan ketersediaan dokter paru, penyakit dalam gitu dalam kaitannya dengan COVID ini. Bisakah kita memobilisasi misalnya untuk melihat satu keseimbangan. Namun kalau melihat atau memperhatikan situasi yang ada, ternyata dari 10 daerah yang terjangkit dan 10 daerah yang atau daerah yang kurang terjangkit, nampaknya hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan sebagai tenaga cadangan atau buffer stock begitu, karena memang ketersediaannya memang tidak memungkinkan. Gambaran itu tidak bisa ditampilkan di sini yang tablu ya. Ya, saya mohon maaf. Mungkin kalau ingin lebih detail lagi, mungkin nanti kita bisa exercise. Namun mungkin akan diselesaikan dulu paparan selanjutnya. Kita lanjutkan saja. Ya, ya itu adalah sedikit gambaran yang tentu belum bisa menggambarkan secara utuh. Tetapi kemudian dalam kondisi seperti itu, di mana kasus semakin meningkat, di mana upaya-upaya untuk penyiapan fasilitasnya juga semakin gencar. Lalu bagaimana sih apa yang harus kita lakukan begitu? Penguatan sistem SDM kesehatan kita. Tentu saja kita melihat apa yang dibutuhkan. Ternyata yang dibutuhkan adalah penguatan pada pelayanan kesehatan. Apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini, kebijakan-kebijakan yang diambil, misalnya menambah rumah sakit darurat COVID-19, penjelmaan dari Wisma Atlet. Ini sebuah tantangan baru, karena memang kita tidak siap untuk secara langsung merespon rumah sakit ini dengan tenaga yang ada. Kemudian rumah sakit rujukan yang ada sudah mulai exhausted, ya kehabisan tenaga, sehingga kemudian bersurat untuk meminta tenaga, termasuk RS vertikal. Dan juga sebagaimana Bapak Presiden menyampaikan di dalam statement-nya kemarin, kita harus mempersiapkan Rumah Sakit Pulau Galang. Ini dalam aspek pelayanan kesehatan, ini sebuah tantangan yang luar biasa untuk pemenuhan tenaga kesehatan. Kemudian tadi yang kedua, tadi Pak Andre sudah menyinggung bagaimana dengan puskesmas. Dalam hal ini kami memasukkan dalam hal yang kedua, aspek yang kedua, yaitu untuk pengendalian dan pencegahan penyakit dengan tenaga surveillance, khususnya untuk tracing. Nah, ini juga harus dilakukan. Saya setuju, Pak Andre. Makanya tadi di depan saya menggambarkan seberapa kemampuan puskesmas kita, tenaga apa saja yang ada, dan bagaimana nanti kita akan melakukannya. Dan kemudian adalah upaya promotif preventif itu melalui penguatan call center. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan oleh Badan BPSDM untuk merespon ini, sebetulnya adalah lebih kepada bagaimana merespon situasi yang ada. Untuk membuat tenaga kesehatan ini merespon pada rumah sakit darurat COVID,
rujukan vertikal ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM. Kemudian untuk pengendalian dan pencegahan penyakit, kita kemarin berbicara dengan seluruh kepala dinas. Kita berbicara tentang pentingnya tenaga surveillance ini untuk melakukan PE, penyelidikan epidemiologis. Ini kami targetkan ada 2.000 yang akan menyebar ke seluruh daerah, menguatkan wilayah-wilayah yang ada. Dan tadi disampaikan adalah puskesmas. Kemudian yang ketiga adalah promotif preventif. Ini adalah hayo-hayo kita melalui penguatan call center. Kebetulan ini memang kami bekerja sama dengan Kemendikbud yang sudah menyiapkan relawannya untuk memperkuat menghayo-hayo di call center. Lanjut. Respon ini kami sampaikan tadi, bahwa kalau kita mau merespon, saya kira memang yang betul adalah memetakan kebutuhan. Tetapi nampaknya tidak sempat lagi kita memetakan itu, yang terjadi adalah memenuhi atau paling tidak merespon kebutuhannya. Tadi disampaikan ada rumah sakit yang kita bilang bim-salabim dari Wisma Atlet, itu sesuatu. Ada rumah sakit yang nantinya akan kita respon, yaitu persiapan rumah sakit Pulau Galang. Ada yang rumah sakit yang sudah kelelahan, itu juga akhirnya kita hanya memenuhi. Kita tidak mampu memetakan berapa kebutuhannya, tapi yang jelas itulah yang kita coba penuhi. Lalu dengan cara apa meningkatkan kapasitasnya? Dengan pembekalan pelatihan praktis yang kita lakukan. Kita bersama dengan Ditjen Yankes, dengan Pokjana PPI, Pokjanas PPI untuk memberikan muatan bagaimana memutus rantai penularan. Kemudian kita bersama dengan P2P dan PAEI untuk bagaimana bisa memutus rantai penularan dan melakukan tracing agar tertangkap siapa-siapa yang berpotensi. Kemudian bersama dengan semua organisasi profesi. Semua organisasi profesi juga terlibat dalam diskusi-diskusi dan dalam penetapan-penetapan bagaimana kita membutuhkan relawan yang begitu banyak. Nah, dengan Kemendikbud tadi sudah saya sampaikan, semuanya dengan keterbatasan yang ada, yaitu dengan belajar jarak jauh melalui webinar. Ini yang kita lakukan. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan sebenarnya tidak lepas dari apa yang sudah ada secara nasional, yaitu Satgas COVID-19, Satgas Nasional. Kita merekrut relawan. Relawan secara keseluruhan sampai dengan hari ini, kemarin 31 Maret 11.000, mungkin hari ini sudah meningkat lagi. Dan kami di BPSDM memang diminta untuk mengelola relawan, dan saat ini yang terdaftar di BNPB itu lebih kurang sejumlah itu 2.200. Tapi ini masih berkembang terus dengan menghayo-hayo kita, juga OP-OP yang sudah semakin banyak mendaftarkan untuk menjadi relawan. Lanjut. Sumber tenaga relawan ini bisa dari organisasi profesi, dari flyer, kemudian tadi BNPB, dari Forum Human Capital Indonesia, ini BUMN, Kemendikbud, ini suratnya sih sudah memberikan kepada kami untuk di BKO-kan sejumlah 2.000 lebih, 2.163 orang yang di BKO-kan untuk kita, dan tentu saja kita punya organik Poltekkes. Lebih kurang 5.000 sudah menjadi catatan kami untuk menjadi relawan. Lanjut. Ya ini mekanisme saja, bagaimana koordinasi penyediaan relawan dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini kita sampai pada satu kondisi yang fakta yang ada, bahwa kita ini kan baru kita menyesuaikan dengan situasi yang ada, prosedur, proses, dan lain-lain. Kita tidak ingin juga terlalu gegabah dengan proses ini, karena ini nggak sedikit orang dikatakan
korupsi kalau kemudian dikaitkan dengan bantuan-bantuan bencana. Jadi kita ekstra hati-hati. Sampai dengan hari ini kita sudah menurunkan 220 tenaga untuk terus dari relawan difilter, diverifikasi dan seterusnya, kemudian bisa didaya gunakan. Ya, lanjut. Ya, ini beberapa organisasi profesi yang ada dokter, tapi memang belum banyak, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Lanjut. Ya, intinya adalah bahwa dengan situasi yang ada dan dengan respon yang ada, saya kira kesiapan SDM kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini, kalau dikaitkan dengan subsistem SDM kesehatan, belum sepenuhnya berjalan optimal. Diperlukan langkah-langkah untuk penguatan subsistem untuk di masa-masa yang akan datang. Barangkali itu kita lanjutkan. Satu, ini mungkin hanya sekedar informasi saja bahwa ini adalah cara instan kita untuk bagaimana kita bisa memperkuat SDM yang ada. Barangkali itu Ibu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau tidak dalam konteks yang lebih spesifik Pak Andri, terutama nanti kalau memang perlu dielaborasi, kita akan bisa elaborasi apakah mau Jawa Tengah misalnya, karena di sini ada Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, juga mungkin kalau mau dalam konteks Jogja, kita bisa elaborate, tolong Pak Taufik bisa menyiapkan elaborasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Ses atas paparannya. Saya bisa ambil beberapa message. Yang pertama, Jogja tidak termasuk di dalam list yang prioritas sepertinya tadi ya, karena yang di dalam daftar adalah daerah-daerah dengan kontak yang sudah meluas. Kemudian yang kedua, kita melihat data yang disampaikan oleh Bu Ses, ini untuk dokter spesialisnya itu hanya ada 50, ya dari catatan kami tadi sekitar 54, dengan spesialis penyakit dalamnya 20, dengan berbagai subspesialis, dan spesialis parunya hanya 4. Ya, oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini, ditambah lagi tadi statement dari Bu Ses, ada rumah sakit yang mulai kelelahan, dan itu mungkin juga terjadi di Jogja. Nah, bagaimana kira-kira nanti ketika ada lonjakan, ini juga bagian yang ingin kita dalami. Jadi terima kasih sekali Bu Ses atas paparannya, dan tadi yang tablu menarik sekali SDMK-nya, kalau bisa di-share sehingga banyak orang yang bisa menggunakan. Nah, karena datanya saya kira itu diupdate terus ya Bu, data dari daerah ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Trisa.